salam saya dengan semangat. Saya ulangi lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong jawab salamnya. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah tentang meneladani sifat Rasulullah. Rasulullah memiliki banyak sekali sifat-sifat yang mulia. Contohnya jujur, amanah, tidak sombong, dan masih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan Nabi Muhammad menjadi tuntunan bagi seluruh umat manusia. Dan pembukaan marilah kita berdoa agar kita dapat menirukan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Demikian tausiah dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang kami hormati Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, Ibu Dr. Nani Hindayati Ningsi Roni Mohtar STMSI. Yang kami hormati dan kami muliakan, yang insya Allah akan membawakan hikmah maulid, Bapak Ustadz Muhammad Hamdani, Sarjana Hukum Islam, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lea-Lea. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau atau yang mewakili. Yang kami hormati ketua-ketua paguyuban atau kerukunan. Di sini hadir Ketua Kerukunan Jawa bersama anggota, Ketua Kerukunan Desa Kolowa Kota Bau-Bau bersama anggota. Kemudian yang kami hormati Ketua Persatuan Istri Purnawirawan Kota Bau-Bau bersama anggota.
Yang kami hormati organisasi-organisasi wanita Kota Bau-Bau yang sempat hadir. Yang kami hormati ibu-ibu camat yang sekaligus penasehat Badan Kontak Majelis Taklim di kecamatan masing-masing sekota Bau-Bau yang sempat hadir. Ketua-ketua BKMT kecamatan sekota Bau-Bau, ketua-ketua kelurahan beserta anggota, kemudian mewakili Ketua Pembangunan Masjid Kota Bau-Bau yang dimuliakan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah 2022 Masehi, yang alhamdulillah tadi kita awali dengan kegiatan pawai ta'ruf yang mana kita serar dari rujak wali Kota Bau-Bau dan alhamdulillah finishnya di Masjid Agung Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan keikhlasan kita baik melaksanakan pawai maupun kita hadir mengikuti tablik akbar pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita memperoleh syafaat di yaumil akhir. Amin. Salawat dan salam terhenti-henti kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Keluarga, sahabat serta seluruh pengikut-pengikutnya yang sampai hari ini masih tetap beristiqomah mengikuti sunnah dan ajarannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ini terselenggara atas inisiatif dari Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau. Untuk itu, pada hari ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, Ibu Dr. Nani Hindarati Ningsi Roni Motar SMSI, yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Kami doakan semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat terus mendampingi kami Majelis Taklim sekota Bau-Bau. Baik, kegiatan ini pula disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia Kota Bau-Bau melalui 99,7 dan 98, 99,4 dan 97,8 MHz dalam Gema Islami bersama Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengawali acara, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ibu Kartina Anwar SPD. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Ibu Nuriati Ahmad. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kemenak Kota Bau-Bau atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Ketua Umum BKMT Kota Bau-Bau, Ibu Dr. Nanik Hindaryati Ningsi Roni Muhtar MSI, yang kami hormati Bapak Muhammad Hamdani SHI selaku pembawa hikmah maulid pada pagi hari ini, yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua BKMT Kecamatan Sekota Bau-Bau, yang kami hormati Ketua-Ketua Kerukunan yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua-Ketua Organisasi Wanita yang sempat hadir. Semoga semua yang hadir pada kesempatan hari ini dirahmati dan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala sanjungan, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan untuk hidup, sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam suasana yang penuh keakraban dan kekeluargaan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat dekat kepada Tuhannya, Nabi yang mewakafkan seluruh umurnya untuk perjuangan Islam dan kemanusiaan, Nabi yang paling mulia akhlaknya, Nabi yang sampai detik ini masih diziarahi kuburannya oleh kaum muslimin di dunia, Nabi yang mampu menyelamatkan manusia dari lembah kemusyrikan ke alam yang penuh dengan hidayah seperti yang kita saksikan sekarang ini. Hadirin dan hadirat yang sama berbahagia, kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selenggarakan pada hari ini adalah merupakan wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk mengenang sosok kepribadian beliau sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam semesta. Kegiatan ini juga merupakan wahana untuk membangun jembatan kasih sayang atau silaturahim di antara sesama umat manusia, dengan harapan semoga acara peringatan Maulid yang kita selenggarakan pada hari ini akan membakar semangat kebersamaan kita untuk mempererat lagi hablum minan nas di antara kita, bukan hanya formalitas belaka, akan tetapi sejauh mana kita mampu aplikasikan dalam bentuk tindakan keseharian. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelum kita memulai acara Maulid ini diawali dengan pawai ta'aruf sebagai bentuk kegembiraan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kaum wanita sampai akhir hayatnya. Itulah sebabnya hampir semua aktivitas keagamaan di semua daerah, khususnya di Kota Bau-Bau, didominasi oleh kaum ibu, mulai dari pengajian-pengajian majelis taklim, gabungan organisasi wanita, Muslimat NU, wanita Islam, serta organisasi-organisasi lainnya yang tunas, tumbuh, subur dan berkembang di kota Bau-Bau ini. Laksana jamur musim hujan menghiasi sudut-sudut kota dengan pengajian-pengajian majelis taklim. Ini adalah merupakan sejarah baru di Kota Bau-Bau karena momentum perayaan Maulid kali ini diawali dengan pawai ta'aruf. Semoga pawai ta'aruf yang kita laksanakan tadi menjadi titik awal dari perayaan Maulid selanjutnya. Secara pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau bersama seluruh anggota yang telah menyelenggarakan kegiatan Maulid pada hari ini, dan sekaligus saya diberikan amanah untuk menjadi pelaksana penyelenggara dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia ikut terlibat memberi kontribusi berupa gagasan, pikiran, dan tenaga, baik material maupun non-material, demi terselenggaranya acara ini. Tanpa kerjasama yang baik di antara kita, maka mustahil kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik. Akhirnya, pepatah mengatakan, jika pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Jika lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya di dalam penyelenggaraan acara ini. Bila terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahan,
Karena manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Karena hasil itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang sama berbahagia, sebelum saya tutup laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami mohon kesediaan Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau untuk memberikan sambutan pada acara yang terhormat ini. Terima kasih kepada stasiun RRI yang selalu meliput dan menyiarkan langsung kegiatan BKMT Kota Bau-Bau. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan, kemudian kita simak uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Hamdani, Sarjana Hukum Islam. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, bilkhusus yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, yang pada kesempatan pagi penuh rahmat ini diwakili oleh Kepala Seksi Bimas Islam, yang terhormat Ibu Ketua Umum BKMT Kota Bau-Bau beserta jajaran pengurus yang ada, Ibu Ketua BKMT Kecamatan beserta pengurusnya sekota Bau-Bau yang ikut meramaikan pawai Maulid Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah semua ada ganjaran dan tidak ada yang Allah sia-siakan. Ketua-ketua kerukunan yang sempat hadir dan seluruh anggota Badan Kontak Majelis Taklim sekota Bau-Bau yang hari ini di Masjid Raya ini pemandangannya luar biasa. Karena biasanya saya ceramah cukup melihat satu arah sudah dapat pandangan itu. Kalau hari ini saya harus berputar ini, baru dapat semua. Alhamdulillah, ini semangat yang Allah catat. Insya Allah mudah-mudahan Allah hadirkan rahmat dan itu menjadi penyebab di yaumil kiamat kita bertemu dan berjumpa mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, tadi dibacakan Qur'annya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini 1 bulan penuh setiap maulid dibacakan. Ketika kita memahami terjemahan, ada perintah yang tersembunyi dan harus menjadi pemahaman. Apa itu? Liman kana yarjullaha. Barang siapa yang kepingin berjumpa dengan Allah. Surga, Ibu, itu nikmat yang kedua, bukan nikmat yang utama. Karena nanti penduduk surga, hadiah utamanya adalah di saat diizinkan menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman kana yarjullaha, siapa-siapa yang ingin rahmat Allah, bisa ketemu dengan Allah, wal yaumal akhir, dan siap dengan bekal akhir, maka dia jadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Apa yang diuswahkan?
wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyak menyebut Allah. 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 Mengucap Allah bukan dengan lisan, tapi di dalam dada. Hatinya yang berzikir. Allah, 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 Allah. Ini satu-satunya kalimat zikir yang bisa masuk di kamar mandi. Karena tidak diucap. Yang tidak boleh mengucap kalimat suci di tempat yang najis. Itu yang tidak boleh. Makanya lafaz Allah itu harus menghujam dan berakar di dalam dada kita. Supaya itu betul-betul nyata, saya mohon bantuan Bapak dan Ibu-ibu semua untuk menjawab pertanyaan saya. Siapa yang maha segala maha? Saya tidak mendengar jawaban. Siapa yang maha segala maha? Ukuran satu masjid baru sepertiga. Siapa yang maha segala maha? Belum. Siapa yang maha segala maha? Kurang keras. Siapa yang maha segala maha? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang datangkan suami di depan kehidupan kita? Siapa yang hadirkan anak di tengah-tengah keluarga? Siapa yang kasih rezeki kepada kita? Siapa yang menghidupkan dan mematikan kita? Wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyak menyebut Allah. Kalau ini menjadi denyut jantung, mengalir di setiap darah, maka kita akan bercahaya keluar dari dada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pepatah hidup mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Hari Senin 12 Rabiul Awal. Baca sejarah Nabi, meninggal Nabi Senin 12 Rabiul Awal. Jihad Nabi hijrah Mekah ke Madinah Senin 12 Rabiul Awal. Mikir, apakah kebetulan Pak Ustadz? Tidak. Tidak ada kamus kebetulan buat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Itu rahmat, ibu-ibu, rahmat untuk kita umat Muhammad supaya kita mudah untuk mengingat. Ternyata Senin 12 Rabiul Awal bukan hanya maulid, tapi seluruh sejarah keutuhan Nabi Muhammad, kelahirannya, kematiannya, perjuangannya, Senin 12 Rabiul Awal. Sahabat pernah bertanya, Ibu, Nabi, kenapa kami puasa sunnah hari Senin? Nah, siapa yang puasa sunnah Senin di sini yang biasa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa lagi? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siapa lagi? Buat mereka-mereka yang rajin puasa sunnah Senin, naikkan derajat niatnya. Jangan hanya niat puasa sunnah Senin, tapi ada kalimat yang diucap, ya Allah, aku puasa sunnah Senin karena aku cinta dengan Nabi Muhammad SAW dan aku mengharapkan rahmat dari sisimu. Itu puasa sunnah Seninnya akan mengundang syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi besok Senin toh, ya, siapa yang rajin puasa sunnah Senin, sebentar malam niatnya seperti itu, insya Allah. Selanjutnya, kalau orang yang kenal berarti sayang, tak kenal maka tak sayang. Ibu-ibu sayang sama Nabi Muhammad? Betul? Yakin? Kita tes kalau begitu. Kalau sayang pasti kenal. Siapa nama bapaknya Nabi? Abdullah. Siapa nama ibundanya Nabi? Siti Aminah. Siapa nama kakeknya Nabi? Abdul
Muntolib. Siapa nama paman yang baik hati? Siapa? Abu Thalib. Paman yang jahat? Oh, Abu Lahab nomor 1. Terus? Abu Jahal. Abu Gosok. Abu Sofyan. 3. Lahab, Jahal, Sofyan. Ada 3 nabi, 3 paman nabi yang jahat. Selanjutnya, yang menyusui nabi. Halimatus Sa'diyah, Masya Allah. Ibu-ibu BKMT luar biasa. Betul-betul sayang sama nabinya. Pertanyaan berikutnya, agak berat. Siapa nama anak laki-lakinya nabi? Qasim. Siapa lagi? Ibrahim. Waduh, duo ini, kanan kiri. Kanan kiri yang kembar yang menjawab. Qasim dan Ibrahim. Tapi ibu-ibu kasihan. Anak nabi laki-laki masih kecil-kecil. Sudah diambil nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab baginda nabi itu khotamul anbiya. Nabi penutup semua para nabi. Tidak boleh ada garis laki-laki setelah nabi. Hanya anak laki-lakinya diambil Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkanlah putri tercinta yang bernama Fatimah Az-Zahra. Dari Fatimah Az-Zahra lahir cucu-cucu Nabi yang bernama Hasan dan Husain. Itu keluarga besar Nabi. Sampai sekarang dari Hasan Husain ini turun-temurun menjadi Sayyid dan Syarif. Sayyid Syarif ini kalau belajar agama, pinter dakwah, bagus orangnya, dapat titel Habib. Ya, ada Habib banyak di Indonesia ini. Mereka itu dari negeri Yaman, bukan asli orang Indonesia, dari Yaman, Hadramaut, negerinya para wali-wali Allah. Tapi mereka lebih senang tinggal di Indonesia, sebab Indonesia negara yang rahmatan lil alamin. Kita ini 17.000 pulau, satu-satunya negara yang punya 3 waktu. 3 waktu. Barat, tengah, timur. Eropa besar, 2 waktu. Amerika luas, 2 waktu. Indonesia 3 waktu. Hebat. 17.000 pulau. Beda bahasa, beda suku. Kita beda kelurahan, beda logat. Betul. Padahal orang tua keturunan sama, beda kelurahan, beda logat. Agama ada 6, tapi hidup bersama. Karena Nabi itu wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk jadi rahmat buat semua, bukan hanya orang Islam. Makanya non muslim pun dirangkul Nabi, dilindungi. Selama tidak memerangi, jadi teman dan dilindungi dalam kehidupan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi itu ciri khasnya karena dia punya akhlak yang karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Senyum, salam, sapa. Ciri Nabi pandai tersenyum. Dan senyum Nabi itu simpul. Kanan 2 cm, kiri 2 cm. Nah, itu senyum dari hati. Coba dalam hitungan ketiga senyum semua. 1, 2, 3. Ada yang susah senyum kayaknya ini. Oh iya, iya. Senyum itu obat awet muda, Ibu. Ketika kita tersenyum, 17 otot wajah yang kerja. Tapi kapan cemberut, bibir manyun, apalagi bimoli, bibir monyong 5 cm, 34 otot wajah yang kerja.
Alhasil mukanya cepat tua, boros di muka, sekalipun pakai make up papan atas. Ya, ada Ultima 2, apalagi Revlon, yang lagi tren MS Glow, Wardah, La Tulip, Red A, Viva yang murah meriah. Kapan susah senyum, nggak ada gunanya, cepat tua. Jadi modal utama itu kalau betul mencontoh Nabi, sering tersenyum kepada saudara. At-tabasamu sodakotun, senyum itu sedekah. Tapi Pak Ustadz, kalau saya pakai masker, bagaimana caranya saya tersenyum? Ini ada ibu yang pakai masker. Ya. Kalau pakai masker ketahuan kok kalau orang tersenyum, pasti matanya agak mengecil karena dia sedang tersenyum. Karena belum pernah ada orang tersenyum mata melotot. Nggak ada, nggak ada. Orang tersenyum pasti matanya mengecil. Itu pertanda hatinya bersih, hatinya damai. Orang yang senyum pasti hatinya tenang. Kemudian salam, Nabi itu paling pandai mengucap salam. Karena Nabi sadar salam itu doa. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, keberkahan ada dalam hidupmu. Doa. Makanya Nabi senyum, salam. Jadi Nabi selalu mengucap salam. Nah, ibu-ibu, anak-anak kita hari ini agak mengkhawatirkan. Ini untuk kita semua ini. Kalau saya tanya halo, jawab hai, bisa? Kalau saya tanya hai, jawab halo, bisa? Halo? Halo, halo? Halo, halo, hai? Konsentrasi lagi. Anak-anak wajib diajar salam. Masuk rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, assalamualaikum. Anak sekarang mengkhawatirkan banyak yang lupa salam. Itu kapal pelni di pelabuhan masuk stom. Stom. Betul? Keluar, pergi dari pelabuhan Murhum, stom lagi. Stom. Kapal, stom. Anak kita nggak ada stom-stomnya. Nah, anak diajar untuk ucap salam, tapi juga butuh teladan dari orang tuanya. Nah, orang-orang tua ini, ibu-ibu ini, mohon maaf ya, bukan menyinggung, tapi kenyataan yang ada. Sering kalau di WA, as WRWB. Betul? Versi yang lain, askum. Betul? Nanti ustadznya disingkat tat. Kirim WA ke ustadz, askum tat. Bu, kalau buka kamus bahasa Inggris John Engels, as itu pantat. Nah, jorok itu. Pantat WRWB, apa itu? Kalau askum dalam kamus bahasa Arab artinya celaka. Berarti kalau askum tat, celaka kamu ustadz. Ini apa ini? Tapi karena kita para asatid paham akhlakul karimah, kita tetap jawab, kita tetap ketik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak merasa bosan mengetik kalimat itu sebab doa ada di dalamnya. Doa kebaikan ketika diucapkan, kembali kebaikan itu kepada yang melakukan. Jadi kalau ibu-ibu, tapi Pak Ustadz kepanjangan. Kalau merasa kepanjangan, cukup assalamualaikum. Tapi lengkap, jangan disingkat-singkat. Sepakat ibu-ibu BKMT? Setuju? Mulai tahun ini BKMT Kota Bau-Bau, BKMT Kecamatan, BKMT Kelurahan, kerukunan-kerukunan, ormas-ormas wanita, semuanya kalau kirim salam di WA, assalamualaikum. Tidak ada lagi as WRWB atau askum. Insya Allah. Selanjutnya
Ibu-ibu, Nabi itu akhlakul karimah kepada istri luar biasa. Kami laki-laki ini Pak Haji dengan saya ini suami, tapi kami belum mampu kayak Nabi. Nabi pas sore-sore menjelang maghrib nyeletuk, ya Humairo, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Oh Aisyah bu, pipinya merah, nggak kayak ibu-ibu kan pakai make up ini semua. Mau bikin merah pipi. Aisyah asli pakai shot, nggak pakai make up, nggak ada make up pada zaman itu. Pipinya merah delima. Ya Humairo. Nabi suka memanggil panggilan kepada istrinya. Nabi jujur, tapi jujur ada tempatnya. Misalnya kalau suaminya gemuk, gomo, oh gomo, sini dulu Dan. Betul, gemuk, tapi jujur yang semacam itu tidak berkenan di hati suami. Aisyah dipanggil, ya Humairo. Ya Humairo, aku pengen minum kopi sore ini. Wih, Aisyah langsung tancap gas ke dapur. Tapi dapurnya Nabi, ibu, masih bagus dapurnya ibu-ibu. Ada kompor minyak tanah, ada kompor LPG. Dapur Nabi pakai batu api. Susah bikin apinya. Ditiup-tiup kayu menyala. Setelah kayu menyala, baru masak air. Lama bikin air panas, akhirnya buru-buru. Nabi sudah jadi kopinya, silakan dinikmati. Nabi kalau minum, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Surup, Alhamdulillah. Aisyah, semua kehidupan rumah tangga sudah kita jalani berdua. Betul Nabi. Kita pernah mencuci baju berdua. Betul Nabi. Kita tidur berdua. Iya Nabi. Kita makan berdua suap-suapan. Iya Nabi. Kita mandi berdua. Betul Nabi. Tapi ada satu yang belum pernah kita jalani berdua. Apa itu? Minum kopi secangkir berdua. Aisyah malu bu, tidak berani. Makanya orang tua di Buton sudah ajarkan mencontoh Nabi. Piring suami, gelas suami, sendok garpu suami tidak boleh dipakai orang lain. Betul? Seperti itu orang tua kita ajarkan, ternyata mencontoh. Aisyah belum pernah bu, istri ini belum pernah minum dari cangkir Nabi. Diperintahkan Nabi dari cangkirnya, Aisyah, engkau istriku kasihan, minum dari cangkirku. Diambil bu, diminum, suruh. Astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah, maafkan aku ya suamiku. Ternyata kopinya asin. Karena buru-buru yang disendok di dapur bukan gula, garam. Apa hikmah yang bisa kita petik? Nabi menegur istri, gak langsung dimarahi. Itu yang susah ditiru. Ditunjukkan kesalahan dengan sadar sendiri. Coba kalau bapak-bapak di rumah bikinkan kopi rasa garam, apa yang terjadi? Serup, buah, disemprot. Mau bunuh aku kah? Itu kalau suami-suami kita. Tapi Nabi Masya Allah luar biasa. Jadi ya, jadi ibu-ibu, alhamdulillah Pak Profesor Hamdan Juhanis, kebetulan namanya mirip ya. Yang sekarang berdiri Muhammad Hamdani, yang datang Hamdan Juhanis ya. Mudah-mudahan saya juga kedapatan berkah. Amin ya robbal alamin. Jadi pesan pertama, Allah harus berdenyut. Pesan kedua, lisannya, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena nanti bu, di yaumil kiamat, semua penduduk dari Adam sampai kiamat datang, triliun manusia. Nabi nggak tahu yang mana ini umatku. Nabi nggak bisa bedakan yang mana umatku. Nanti akan terlihat keluar cahaya dari dadanya. Karena Allah bercahaya dadanya. Keluar cahaya dari kepalanya karena mulutnya mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu penanda dia umat Muhammad. Maka mulai hari ini dalam dada ibu, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, ingat Allah. Duduk, ingat Allah. Baring, ingat Allah. Dan berdenyut tanpa suara, Allah, Allah.
mulutnya mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah di yaumil kiamat Nabi akan memberikan syafaat kepada umat yang bercahaya di dadanya, bercahaya yang keluar dari kepalanya. Tunggu-tunggu kedatangan. Kita lanjut sedikit. Mohon konsentrasi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang jihad itu berat. Tadi kita sudah laksanakan. Kita pawai, tapi yakin Bu, ina-ina kita, mama-mama kita dulu, sholat enggak. Banyak orang tua dulu enggak sholat, karena agama enggak sampai. Tapi giliran maulid Nabi, jangan ditanya, talang harowah pasti ada, betul? Lebe dipanggil, biar air putih dia bacakan. Orang tua kita sekalipun mungkin sholatnya kurang bagus, tapi cinta kepada nabinya jangan pernah diragukan. Nabi sudah bersabda, siapa yang cinta kepadaku, saya ulangi, siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, akan bersama dengan diriku. Nabi di mana? Di surga. Surga Firdaus tempatnya Nabi. Berarti kalau orang yang cinta kepada Nabi sama dengan Nabi. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang tidak pandai ibadah diampunkan Allah Subhanahu wa taala, dan cinta mereka kepada Nabi yang setiap tahunnya mereka menabung untuk talangnya harwa maulid diijabah dan menjadi wasilah mendapatkan syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Sembari menunggu Pak Profesor datang, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allah yubarik fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, Ibu Dr. Nani Hindarati Ningsi Roni Mohtar SMSI, kepada Ibu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai sambutan, izinkan sebagai ungkapan terima kasih kami atas nama organisasi Badan Kontak Majelis Taklim kepada Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Hamdan Johannes MA PhD. Saya ingin mempersembahkan sebuah pantun. Ada satu, ada dua, sehabis dua pastilah tiga. Nabi Muhammad, panutan kita semua untuk jalan menuju surga. Mengikat pagar dengan kawat, pagar diikat, taman terasa manis. Mari semua kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Hamdan Johannes. Terima kasih Prof, sekali lagi. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustadz kita, guru kita yang datang jauh-jauh, yang kita tidak sangka-sangka kita mendapatkan tamu kehormatan Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau dan seluruh majelis taklim serta organisasi wanita yang ada di Kota Bau-Bau. Selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Hamdan Johannes MA PhD, Rektor Universitas Islam Alauddin Makassar, yang jauh-jauh mengunjungi yang sebenarnya seharusnya beliau nanti akan bertauziah di malam hari dalam acara maulid Nabi besar Muhammad SAW, ditodong oleh ibu-ibu majelis taklim di Kota Bau-Bau. Terima kasih Prof, walaupun belum sempat istirahat, Prof tetap berkenan
menghadiri dan menyapa kami. Yang saya hormati Bapak Kapakesra, Bapak Dr. Rusli Iru, SAG MPD yang mewakili dari Kementerian Agama, yang mewakili dari organisasi-organisasi wanita sekota Bau-Bau yang sempat hadir, yang saya tidak sebutkan satu-satu, yang mewakili atau ketua-ketua dari paguyupan yang sempat hadir di sini. Ada paguyupan Jawa, ada paguyupan Koloa. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Imam Masjid beserta perangkatnya dan semua undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, terkhusus ketua-ketua BKMT, kecamatan dan kelurahan beserta jajarannya yang hadir. Insya Allah Prof, tadi dimulai dari pawai ta'aruf dari depan masjid, sekitar kurang lebih yang tercatat adalah 1.500 orang. Mohon dimaklumi kalau dari 1.500 ini karena berangkat subuh dari kecamatan Nanjau, Lea-Lea, San Surawolio hingga tinggal separuh ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita beragam nikmat baik di kala lapang maupun sempit, sehingga kita bisa hadir di masjid yang penuh ilmu ini dalam rangka memeriahkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad. Para pendengar Radio Republik Indonesia dan para pemirsa Kepton TV Kota Bau-Bau, saya melaporkan Prof, jam 6:30 tadi ibunda-ibunda dari kecamatan yang paling jauh, Lea-Lea, Wolio, Sorawolio, Kokalukuna, Beto Ambari, Murhum, Batu Puaro, 8 kecamatan hadir untuk meramaikan dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah atau 2022 Masehi. Dalam rangka kecintaan kita semua, ibu-ibu dengan peralatan ala kadarnya, dengan bendera untuk memeriahkan, dengan pohon-pohon maulid, berjalan beriring-iringan memanjatkan sholawat hingga pada finish di Masjid Raya ini. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, Sayyidina Muhammad SAW. Mari senantiasa kita lantunkan sholawat atas Nabi, dan semoga kita semua mendapat sholawat beliau di akhir kiamat nanti. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita kembali bisa berkumpul bersama, bertatap muka bersama, serta belajar bersama dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau izinkan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hamdan Juhanis MA PhD, walaupun di tengah kesibukan masih sempat sebelum memberikan takziah di malam hari berkenan untuk mengunjungi kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Nuryani Ahmad yang begitu dengan kecapeannya, dan seluruh jajaran panitia dan seluruh ketua-ketua BKMT kecamatan, wakil ketua, pengurus Kota Bau-Bau, BKMT Kota Bau-Bau, dan seluruh organisasi wanita yang telah meramaikan pawai ta'aruf di masjid ini. Sejatinya Maulid Nabi adalah momentum yang sangat baik bagi kita untuk menambah bekal ilmu,
bekal takwa serta meningkatkan derajat kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Saya berharap kita semua dapat mengikuti apa yang dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kedua ustadz kita. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Hamdani SAG yang selalu mendampingi ibu-ibu dalam kondisi apapun. Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kru, baik wartawan yang ada di Cape Town ataupun para petugas di RRI. Semoga apa yang bapak-bapak berikan akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh majelis taklim yang ada di Kota Bau-Bau. Saya tidak menyebutkan dari organisasi mana, yang jelas kita dalam satu wadah, yaitu sebagai wanita muslimah. Saya akhiri, Gatot kaca ototnya kawat, ternyata dia suka makan ubi. Ayo kita baca sholawat dalam menyambut hari Maulid Nabi. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk ibu-ibu semua panutan, mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, tibalah saatnya, saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu uraian hikmah maulid yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Hamdan Juhani, MA PhD, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Mohon maaf. Kepada Bapak Profesor Dr. Hamdan Juhani, MA PhD, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ketua BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, Ibu Dr. Nanik, yang juga sekaligus sebagai Ibu Sekda. Senang sekali bisa bersilaturahim, apalagi beliau juga seorang akademisi. Ya, sama ji saya, akademisi, dosen. Bahkan beliau lebih hebat dari saya. Coba, sudah dosen, sudah Ibu Sekda, sudah Ketua BKMT, Ketua Dharma Wanita, apalagi? Ya? Apa itu? Ketua Gabungan Organisasi. Ya. Di penyelenggara TK. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Sekda, luar biasa ini. Ya. Dahsyat sekali kita bisa berada di antara tokoh yang bisa menjadi inspirator bagi kita. Hadir bersama kita di sini, ini sahabat saya Pak Kabak Kesra. Ya, berkat beliau saya bisa hadir di Kota Bau-Bau untuk ceramah. Sudah bertahun-tahun saya tidak hadir lagi. Iya. Terakhir beda buku ya. Nah, kemudian kontak personnya ini Pak Agus Rahman. Ini sahabat lama saya beliau ini. Sebenarnya ibu-ibu semua, tadi malam baru saya pulang dari Lombok.
dari Mataram. Ada konferensi saya 2 hari di sana. Pagi-pagi saya siap-siap. Belum puas memeluk istri, subuh-subuh pergi lagi. Ya. Ini karena memenuhi janji. Sudah komitmen untuk bisa hadir di Kota Bau-Bau ini. Hadir bersama kita dari Kementerian Agama Kota Bau-Bau dan juga mengapresiasi ada Ustadz Hamdani. Hamdani. Iya, jadi duo Hamdan ini. Ya, duo Hamdan. Ibu-ibu yang kami hormati, saya juga tadi waktu turun dari pesawat dijemput Pak Kabak, kaget. Dibilang, langsung kita ke acaranya ibu-ibu. Saya bilang, maksudnya saya datang untuk ceramah nanti malam. Kenapa acara ibu-ibu? Langsung dibilang, ini penting. Penting ini karena ada acara maulidnya Badan Kontak Majelis Taklim. Lalu saya tanya, siapa yang hadir? Pak Dr. Rusli bilang, Pak Kabak, ibu-ibu, BKMT sekota Bau-Bau. Lalu saya mengatakan, itu jauh lebih bagus dibanding ceramah di depan bapak-bapak. Ya. Karena hadirin, kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu yang menjadi penting dalam perenungan maulid adalah peran ibu. Peran ibu. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Saya 3 tahun umur saya meninggal bapak saya. Ini cerita kelahiran ini. Ibu-ibu, siapa yang kecil di sini sudah yatim? Naikkan tangannya. 1, 2, 3, oh banyak. Kecil ki sudah yatim. Ibu berapa usianya yatim? 7 tahun. Ibu? Ya. 6 tahun. Ibu? 6 tahun. Adalah ibu berapa? 5 tahun. 6 tahun. Ada lagi? 7 tahun. 4 tahun. Saya 3 tahun. Itu pun tidak jelas betulkah 3 tahun. Karena saya tidak tahu persis berapa umur saya. Masih kecil bapak saya meninggal. Ibu yang membesarkan saya buta huruf Latin. Jadi tidak ada datanya kapan saya lahir. Jadi saya tidak tahu persis berapa umur saya, ibu-ibu. Ada di sini yang tidak tahu berapa umurnya? Ibu Sekda tahun berapa ki lahir? 69. Tanggal November. Wih, dekat-dekat nih ulang tahun ini. Iya. Bagus juga kalau dirayakan ulang tahun. Bisa kita datang lagi ke Bau-Bau. Saya tidak pernah memperingati merayakan ulang tahun atau maulid karena tidak tahu persis. Bagaimana ceritanya saya tidak tahu. Meninggal bapak saya, meninggalnya di Makassar, terus ibu saya jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Pulanglah kami ke Bone. Tahu Bone? Ada yang dari Bone di sini? Ada dari Bone? Ibu dari Bone? Siapa lagi dari Bone? Bone, biasanya orang Bone itu manis-manis. Nah, ibu itu ya manis-manis. Ya, promosi. Ya. Bone. Tinggallah kembali di kampung di Bone karena kami miskin.
dibangunkan rumah oleh kepala desa di kampung saya. Gubuk kecil sekali. Harganya waktu itu sekitar 5.000 rupiah. Tinggallah kami puluhan tahun di gubuk itu bersama ibu saya. Saya sekolah sampai mau ditulis tanggal kelahiran, saya tidak tahu. Karena dulu orang kampung itu menulis di papan. Masih ingat ibu-ibu? Menulis di papan atau di patolobola, istilahnya orang Bugis. Nah, saya tidak punya itu karena tinggal di Makassar, ditinggalkan itu tempat, pulang ke kampung halaman. Jadi waktu saya mau tamat di sekolah dasar, ini cerita sedikit. Kepala sekolah mengatakan, anak-anak, tulis mi semua tanggal lahirmu. Tulis karena mau ditulis di ijazah. Semua menulis, kecuali saya. Baru kepala sekolah di dalam kelas bertanya, Mendang, namaku Mendang kalau di kampung. Hamdan menjadi Mendang. Tapi lain kali kalau ketemu ki di mana-mana di bawah, jangan kita panggil Kak Mendang, nah? Hamdan saja, Hamdan. Nanti kita bilang, Mendang. Ih, kenapa Mendang? Bilang kita pernah bilang di ceramah nama tak Mendang. Mendang, kenapa kau tidak menulis tanggal lahirmu? Lalu saya jawab, saya menunggu Mahyudin, teman bangku saya. Dulu kan itu ada bangku panjang, kita masih ingat? Ya, bangku panjang berdua, Kak. Kenapa kau tunggu Mahyudin? Tanya kepala sekolah. Lalu saya mengatakan, karena ibuku bilang Mahyudin lebih tua setahun dari saya. Jadi kalau menulis ku tarik 1 tahun ke belakang. Lalu kepala sekolah bilang, tidak ada. Sama umurmu semua di sini. Kalau lebih muda kau dari Mahyudin, kau tidak kelas 6 sekarang, kelas 5 kok. Akhirnya ku nyontek, ku ikuti tahun kelahirannya Mahyudin. 1970, tapi tanpa tanggal dan bulan. Tahunnya jian saya contek. Akhirnya ijazahku tertulis lahir 1970 tanpa tanggal dan bulan kelahiran. Jadi saya tidak tahu persis 1970 itu saja bukan tahun kelahiranku. Tahun kelahirannya Mahyudin. Ya. Hadirin ibu-ibu semua, saya cerita lagi sedikit. Saya sarjana di IAIN Alauddin tahun 1993. Lalu saya lulus pergi untuk melanjutkan studi di Kanada. Pernah dengar Kanada? Jauh sekali. 2 kali lipat jauhnya dari Mekah. Jadi di kampungku dibilang, mau kau kemana sekolah nak? Saya bilang, mau ke Kanada puang. Dia bertanya, mabela ke Rayoro Kanada? Jauhkah itu Kanada? Saya bilang, puang, jauhkah itu Mekah? Dibilang, jauh sekali. Saya bilang, 2 kali lipat. Jauhnya, dia bilang, wih jauhnya itu ya, jauh sekali. Untuk pergi sekolah ke Kanada harus mengurus paspor. Sama kalau kita mau ke Mekah. Pergi nih saya mau urus paspor. Caranya saya mengurus dulu KTP untuk urus paspor. Datang nih saya di kantor kelurahan di Makassar. Saya bilang, dia bertanya itu pegawai kelurahan, mau kau apa? Mau kau urus keterangan atau KTP? Dibilang, kenapa tidak ada KTP? Saya bilang, baru kasih sarjana pak. Dibilang, sini datamu. Dilihat ijazahku, mana tanggal lahirmu? Bilang, tidak ada, begitu memang pak. Lalu dia bilang, kalau mau mengurus paspor itu harus ada tanggal dan bulan kelahiran. Saya bilang, saya tidak punya pak. Langsung pegawai kelurahan itu mengatakan,
begini saja. Saya nyatakan kamu lahir hari ini, hari pengurusan KTP-mu. Tanggal 25 Maret. Tanggal itulah yang tertulis di pasporku sampai hari ini. Jadi bukan tanggal kelahiranku. Ketika sampai sekarang, karena banyak video-video saya, Facebook saya, banyak follower istilahnya, tanggal 25 Maret mengirimkan selamat. Di kampus, Pak Prof, selamat 25 Maret, hari ulang tahun. Saya jawab, pergi selamati pegawai kelurahan yang kasih saya tanggal lahir. Hadirin, ibu-ibu semua, maulid penting karena mengingatkan kita. Itulah saya. Sampai pulang dari Kanada, saya pulang ke kampungku, saya cari guruku di sekolah dasar, yang kepala sekolah. Saya bilang, Puang, dia bilang, kamu saya dengar pergi ke S2 di Kanada. Saya bilang, iya Puang. Kenapa ke sini? Saya bilang, ada yang saya mau tanya Puang. Apa itu pertanyaanmu? Saya bilang, Puang, ibuku bilang namanya bapakku Juhaini. Kenapa di ijazah tertulis Juhanis? Itulah namaku menjadi Hamdan Juhanis. Padahal nama bapak saya, kata ibu saya, karena saya masih kecil ibu saya meninggal, namanya Juhaini. Lalu kepala sekolah itu mengatakan, sudah pensiun itu waktu saya temui, memang ku tahu nama bapakmu Juhaini. Sengaja saya rubah. Saya tanya, kenapa Puang kita rubah? Lalu dia bilang, supaya lebih keren. Nah, jadilah nama saya Hamdan Juhanis. Hadirin, singkat cerita, saya pergi lagi S3 di Australia. Pulang dari Kanada, pergi lagi S3 di Australia. Australia, pernah dengar Australia? Australia. Sampai di sana saya telepon ibu saya. Bilang, Mak, ada otoku. Karena di Australia berhasil saya membeli mobil. Ada otoku. Mama saya bilang di telepon, apa? Oto-oto. Dia kira saya beli oto-oto. Hadirin, saya bilang, mobil benaran Mak. Lalu mama saya mengatakan, Sugino. Apa artinya? Sugino, kaya moko. Karena ada otomu. Ku ulas-ulas dadaku, ibu-ibu. Kenapa ku ulas dadaku? Pertama kali dalam hidupku mama saya memproklamirkan saya sebagai orang kaya. Karena ada otoku. Meskipun oto itu saya beli 7 juta rupiah. Saya tulis di bukuku tentang riwayat hidup saya, otoku itu kencang sekali larinya kalau menurun. Iya, kalau turun itu jalanan, kencangnya itu. Ya, saya istilahkan oto itu 50-50. Bahasa Inggrisnya 50-50. Kenapa? Karena dalam 1 minggu 4 kali mogok, 3 kali jalan, 3 kali jalan, 4 kali mogok. Perjuangan betul. Masih mau dengar ceritanya kehidupan saya? Enggak. Sebelum itu waktu di Kanada, saya juga telepon ibu saya. Bagaimana cara aku menelpon? Ibuku tinggal di kampung. Saya mau menelpon tahun 1997. Belum ada telepon banyak waktu itu. Tidak ada PHP. Caraku, ku telepon keluargaku yang paling kaya di kota. Namanya Petangawing. Ya, Petangawing Arum. Ya, suaminya namanya Petangawing. Menelpon, Kak. Assalamualaikum. Ku catat memang nomor teleponnya sebelum saya ke Kanada.
Ini ku tarik mundur cerita tadi. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya bilang Puang. Mendang Puang. Bilang Mendang Iga. Mendang Puang dari desa Malari Puang. Oh kau Mendang. Kenapa kau? Di mana kau ini? Saya bilang di Kanada Puang. Wih jagonya ini anak. Jauhnya. Bilang Puang. Mau kak bicara dengan mamaku? Dibilang bagaimana caranya? Mamamu di kampung kita di kota. Bilang minta tolong sekali Kak Puang. Satu-satunya keluarga yang punya telepon waktu itu. Mau kak dibawakan mamaku? Dibilang penting kah? Saya bilang penting sekali Puang. Mau kak perdengarkan mamaku kalau ada mak di Kanada Puang? Dibilang cocok nih. Besok dipanggil mamamu. Besok jam berapa? Saya bilang jam begini Puang. Jam 12 siang di Indonesia, 12 malam di Kanada. 12 jam bedanya. Besoknya dibawa mamaku. Mak telepon nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iga. Mak, Mendang ini mak. Bilang weh anakku. Di mana kau ini nak? Bilang mama di Kanada ini. Di Kanada. Langsung mamaku bilang, aku kira kau dekat rumah. Untuk apa menelpon kalau dekat rumah? Langsung saya bilang, mak, saya akan kirimkan uang sebanyak 1.500.000 untuk membeli parabola. Tahu parabola? Tahun 1997-98 orang-orang di kampung nanti bisa menonton film, menonton televisi kalau ada parabola. Kenapa mau sekali kak belikan mamaku parabola? Karena suka sekali menonton film India. Siapa suka menonton film India di sini? Iya, naikkan tangan tak, karena saya juga suka. Iya. Film India itu tidak tahu kapan mulai kapan berakhir. Karena suka sekali, itu cita-citaku. Apa jawabannya mamaku ditelepon, Ibu Sekda, para hadirin? Nak, saya tidak mau beli parabola karena yang saya butuhkan bola. Apa bola? Rumah. Baru kak sadar ternyata rumah yang kami tempati yang gubuk 5.000 itu sudah hancur. Kami menumpang di rumah keluarga yang lain selama 3 tahun. Sampai pergi saya ke Kanada. Lalu saya jawab, mak, uang 1.500.000 tidak cukup untuk membeli rumah atau bola. Lalu mama saya menjawab di telepon yang membuat air mata saya itu tur berderai di Kanada. Ibu saya bilang, ibu-ibu, kalau kau kirimkan itu uang 1.500.000 dan sampai di tangan saya, itu adalah uang terbanyak yang akan saya pegang dalam hidupku. Menangis saya. Jadi kapan-kapan saja sampai saya beli bola. Bulan depan kukirimkan lagi 1.500.000. Berapa miwannya ibu saya? 3 juta. 3 juta uangnya. Setelah saya kirimkan 2 kali 1.500.000, berhasil mama saya membeli rumah dengan 3 juta, rumah panggung sederhana di kampung. Masih ada rumah itu sampai sekarang. Jadi sekarang sudah kubangunkan lagi rumah kecil, rumah batu di dekatnya rumah 3 juta rupiah itu. Saya pelihara itu rumah. Karena setiap orang datang dia pasti bertanya, yang mana rumah 3 juta yang kau maksud dalam cerita bukumu? Kutunjuk, itulah rumahku. Rumah yang sangat bersejarah. Mau lihat itu rumah? Datang ke kampungku. Di Bone itu, di kampungku masih ada itu rumah. Setelah membeli rumah 3 juta, menelpon kak. Bilang, mak, sampai mi kirimanku. Bilang, sampai mina, bahkan berhasil kak beli rumah dari kampung tetangga. 3 juta. Meskipun sederhana, tapi itu rumahku. Tahun 1998. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bagaimana mak, aman mi? Dibilang, sekarang nak, tiba lagi gilirannya saya dibelikan parabola.
Jadi mau dibelikan parabola setelah membeli bola. Maka matandre itu wilayah politiknya ini. Bagus juga. Tapi mau betulan saya belikan parabola karena itu cita-citaku. Bulan berikutnya kukirimkan uang 1.500.000 dan berhasil membeli parabola. Ada antena piringan di depan rumah. Ada kabel masuk. Ada receiver, ada televisi. Satu paket 1.500.000 harganya waktu itu. Dan setelah saya belikan mama saya parabola, mama saya satu dari 2 orang yang punya parabola di kampung. Orang-orang kampung pergi menonton di rumah saya. Orang lewat bilang, ih jagonya ini rumahnya rumah sederhana ada parabolanya. Dia bilang cerita orang, dibelikan anaknya yang di Kanada sekolah, dapat beasiswa, dia belikan. Menjadi cerita orang kampung. Kenapa ibu-ibu menjadi cerita orang kampung? Karena parabola itu bukan hanya alat untuk menonton televisi, tapi menjadi status sosial. Kalau ada parabola depan rumah, naik status tak? Dianggap ki orang hebat. Itu yang terjadi pada rumah ibu saya. Parabola. Biar tidak ada televisi dalam rumah, yang penting ada parabola di depan. Nah kira nih orang hebat itu. Hadirin, satu lagi. Apa pekerjaan ibu saya? Alhamdulillah ibu saya masih hidup sampai sekarang. Sudah hampir 80 tahun umurnya. Ibu saya. Pekerjaannya menenun sarung. Matenung. Ada yang pernah menenun di sini? Ada? Pernah ki menenun? Masih menenun ki kapan sekarang? Tidak mi. Berapa tahun ki menenun bu? Ye, berapa tahun? 1 tahun. Ada lagi? Ada pernah menenun? Ye, siapa pernah menenun? Pernah ki menenun bu? Berapa tahun? Ye. Ye. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Menenun. Ibu saya lebih 20 tahun menenun. Itulah yang dia kerjakan untuk membesarkan 4 anaknya, termasuk saya. Menenun sarung. Matenung. Matenung. Memasukkan benang demi benang. Baru dia pukul pakai lawidah. Saya tidak tahu apa istilahnya di bawah. Yang kayu itu. Dari pagi hingga sore 20 tahun. Pertanyaan saya ibu-ibu, khususnya yang pernah menenun. Apa karakter yang dimiliki penenun sarung? Apa karakter, apa sifatnya orang yang menenun? Sabar. Tidak ada sarung yang jadi tanpa kesabaran. Itulah kehebatan ibu saya. Seorang janda miskin yang buta huruf. Jadi jangan pernah pandang enteng itu janda. Karena saya dibesarkan oleh janda. Saya menjadi bukti hasil didikan dari janda. Coba naikkan tangannya, siapa yang janda di sini? Wih, oh banyak janda rupanya Bu Sekda. Oh janda toki Bu. Kumpulan janda ya. Janda berkualitas seperti ibu saya. Makanya pernah kak pulang ke Bone dari Makassar, itu jalanan berkelok-kelok, belok-belok. Ada truk di depan saya dan tertulis, "Kutunggu jandamu." Dalam hatiku, hebat memang itu janda itu. Jadi jangan mikir masalah, jangan khawatir kaum janda ya. Saya dibesarkan oleh janda miskin yang buta huruf, yang membuat saya seperti ini.
Apa ciri sifat pertama yang terkait dengan kemuliaan sifat Rasulullah? Kesabaran. Tidak ada sarung yang jadi tanpa kesabaran. Ibu, kita paham. Tidak jadi sarunta kalau tidak sabar. Bayangkan, benang demi benang toh. Satu helai dipukul lagi, tuk, dari sana lagi, tuk, dipukul lagi. Tuk. Berapa lama kita menenun jadi sarunta? Berapa lama? Ya, berapa hari? Bisa 7 hari. Jago tadi. Jangan-jangan sambil tidur ki masih menenung ki juga. Iya, ibu saya kalau tidak salah sampai 15 hari. Iya. Iya. Ya. Kalau motif yang ada dia susah juga kita bikin, ya agak lama lagi. Tapi kalau hanya kita tenun biasa, cepat juga kita selesaikan. Kalau motifnya susah, ya agak lama ya. Saya suka membuat yang motifnya. Ternyata banyak temannya ibu saya di sini, luar biasa. Tepuk tangan dulu, dahsyat sekali ya. Luar biasa. Sabar. Ketika ingin menjadi sosok yang berhasil, syarat mutlak sifat Rasulullah adalah kesabaran. Itulah yang harus menjadi contoh bagi kita umatnya. Uswatun hasanah. Sabar. Bagaimana perjuangan Rasulullah dari kecil sebagai yatim sampai berhadapan dengan kafir Quraisy. Kesabaran. Jadi kalau kita ingin membangun generasi unggul ibu-ibu, berapa anak tak? 5, berapa anak tak? 4, berapa anak tak? 4, berapa anak tak? 3, berapa anak tak? Berapa anak tak? Berapa anak tak? Berapa anak tak? Wih, rata-rata pintar memproduksi anak kita ya ibu-ibu ya. Iya, berarti kita kalahkan kak. Anak saya 2. Iya. Tidak KBJ kak juga. Mungkin karena loyo-loyo bapak anak kapan. Saya 2 ji. Iya. Istriku lebih muda 13 tahun dari saya. Istri saya lebih muda 13 tahun. Istri saya pernah tanya saya, dibilang, "Bapak, ada pertanyaanku." Saya bilang, "Apa Andi?" Kan orang Bugis toh. "Apa Andi?" Dibilang, "Ada pertanyaanku." Dibilang, "Apa? Jangan kau susah-susah nah." Dibilang, "Tidak susah ji." Lalu saya bilang, "Coba apa pertanyaannya?" Dia bilang, "Kalau mati kak, mau ki kawin lagi?" Saya bilang, "Aduh susahnya." Ya. Susahnya pertanyaan. Dibilang, "Bertanya aja kak." Lalu saya dalam hatiku, saya kan profesor. Profesor tidak boleh mati akal. Lalu saya tiba-tiba berpikir cepat. Dibilang, "Begini Ndi, pertanyaan itu seharusnya saya yang tanya. Namanya profesor harus jago toh. Bukan kita." Dibilang, "Kenapa?" Lalu saya bilang, pertanyaan itu seharusnya saya yang bertanya tentang kematian. Karena secara akal, logika, profesor ini. Rata-rata orang yang lebih tua lebih cepat mati dibanding yang muda. 1. Saya lebih tua dari kamu. Kemungkinan saya lebih cepat duluan mati dari kau. Yang kedua, saya lebih sakit-sakitan dari kamu. Kemungkinan yang cepat mati orang sakit dibanding orang sehat. Kemungkinan. Jadi saya yang bertanya itu. Nah, saya balik ke ceritanya ini. Lalu saya bertanya, "Jadi begini, saya yang tanya Ki. Kalau saya mati duluan, mau Ki kawin lagi?" Kan masih muda istriku. Langsung dia jawab di depanku bilang, "Tidak." Langsung dia tanya saya, "Kalau bapak, kalau saya mati duluan mau kawin lagi?" Langsung saya bilang, "Tidak." Tidak kencan tidaknya. Iya. Gak ada kepentingan. "Pak Kabak, kalau istri mati duluan mau kawin lagi?" Oh iya, lebih parah lagi lah. "Tidak." Sedikit lagi.
Kenapa lari cerita itu ya? Nah, karena ibu-ibu ini. Apa karakter penenun berikutnya selain kesabaran? Ya, ulet. Ulet. Apa itu ulet? Apa itu ulet? Apa itu ulet? Tekun. Ulet, tekun, kerja keras. Tidak ada kesuksesan ibu-ibu tanpa keuletan. Contohilah kehidupan Rasulullah. Ulet memperjuangkan kebenaran ajaran agama. Tidak pernah menyerah. Never give up. Selalu optimis. Wa ila rabbika farghab. Optimismenya selalu dia perhadapkan kepada Tuhan Allah. Makanya penenun itu memiliki keuletan. Karakter dan sifat itulah yang diturunkan ibu saya pada saya yang selalu berjuang. Pergi ke Kanada S2, pergi ke Australia S3, pergi ke Amerika ambil postdoktor, menjadi profesor termuda di Makassar, dan sekarang menjadi rektor. Karena karakter ibu itu yang disebut dengan karakter kenabian. Sabar, ulet. Jadi kalau mau menghasilkan generasi, anak-anak tak semua, ajari mereka untuk selalu bekerja keras. Ajarilah anak-anak kita untuk tidak mudah menyerah terhadap kehidupan. Saya contohnya ibu-ibu. Saya hampir mengalami kesempurnaan akan ketiadaan. Kecil kak mati bapakku. Ibuku miskin sekali kasihan. Tinggal di gubuk. Tanggal lahirku tidak jelas. Namaku pun berubah. Sekarang saya berdiri tegap di depan tak. Profesor Hamdan. Contoh nyata ini. Kenapa? Karena karakter kenabian yang diajarkan oleh ibu saya. Seorang penenun sarung. Sabar, ulet. Apalagi karakternya penenun sarung. Yang sudah menenun, apalagi? Apalagi karakternya, sifatnya itu yang menenun. Masabara, sabar. Matinulu, rajin. Tidak ada sarung yang jadi tanpa keuletan, kerajinan, ketekunan. Apalagi? Masih ada satu. Ya? Apa? Kekuatan iman. Jadi sambil memukul iman, iman, iman. Itu maksudnya. Keyakinan, kekuatan iman. Apalagi? Kedisiplinan. Itu penenun ibu-ibu kalau tidak disiplin tidak jadi-jadi sarungnya. Disiplin itu pagi-pagi menenun mie. Sampai sore. Malam istirahat, pagi-pagi pergi lagi. Samalah kita-kita diajari anak-anak kita untuk disiplin. Apakah itu kesabaran? Apakah itu ketekunan? Apakah itu keuletan, kedisiplinan, keimanan? Itulah yang disebut dengan karakter kenabian yang menjadi inti daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu, tidak ada keberhasilan kehidupan tanpa peran ibu-ibu. Tidak ada itu. Di dalam Al-Quran ada surah tentang ibu-ibu perempuan toh. Surah apa namanya? Surah An-Nisa. Itu perempuan. Lagu-lagu yang kita hafal rata-rata tentang ibu. Rata-rata tentang perempuan. Kasih ibu. Apa lanjutannya? Kepada tak terhingga sepanjang masa. Ibu-ibu itu.
Tidak ada lagu kasih ayah. Nah, coba kalau ada ibu-ibu, rata-rata kalau meninggal suaminya memilih menjanda. Itulah sebabnya banyak janda di sini. Bapak-bapak bandingkan coba. Belum mati pi suaminya, salah. Belum mati pi istrinya, mau memang menikah. Tanya bapak-bapak ini semua. Apalagi kalau mati memang nih. Sampai-sampai ada cerita sekarat istrinya. Dia lalu udah panggil lah suaminya. Dia bilang, sini ke dulu pak. Dia bilang, kalau mati kak kasihan, mau ki menikah lagi kak. Nah bilang suaminya, tidak. Terus dia bilang, kalau mati kak, ini kamar nanti istri baru tak yang pakai. Bilang, tidak ada itu. Terus sarungku juga nak pakai. Bilang, tidak ada. Terus WC tak juga itu nanti dipakai itu. Kalau mati kak kita diganti ke yang lain. Bilang, tidak ada. Terus istrinya bilang lagi, itu baju-bajuku itu yang di lemari yang banyak sekali, nak pakai nanti. Dia bilang, langsung suaminya bilang, enggak, masalahnya orangnya kecil. Ternyata sudah ada mipale. Jadi memperingati Maulid seharusnya diperkuat di kalangan ibu-ibu. Karena karakter kenabian itulah yang perlu diturunkan oleh ibu-ibu kepada generasinya. Contohnya keluarga saya. Saya meskipun guru besar, profesor, sibuk. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi lagi ke Babau, pergi lagi ke Lombok, pergi lagi ke Ternate, pergi lagi ke Bacan, pergi lagi ke Jakarta, pergi lagi ke Surabaya. Siapa yang mendidik anak-anak? Yang mendidik siapa? Ibu. Makanya sekali ibu memiliki karakter kenabian yang saya singgung tadi, maka pembinaan dan pembangunan generasi kita akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau ibu-ibunya sekualitas ibu sekda. Setuju? Betul setuju? Kalau begitu saya akhiri ceramah saya. Terima kasih, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya demi berkahnya acara ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita seraya kita mengaminkan doa dengan harapan kegiatan ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa dipimpin Bapak Dr. Rusli Iru SAG MPD Kabakesra Kota Bau-Bau. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga agenda kegiatan kita ini mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta ja'ala nura fi absarina wal basyirata fi dinina wal yaqina fi qulubina wal ikhlasa fi a'malina was salamatan fi anfusina was sa'ata fi arzaqina wa syukran laka abadan ma abqaitana. Allahumma la ta'dalana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan doa. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan tadi dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita itu sebenarnya pengalaman yang harus menjadi cermin, karena ada orang yang berhasil dari cerita itu tapi diceritakan kepada yang mungkin juga punya inspirasi. Gimana di momen ini kita maulid tapi juga Pak Prof hadir dan juga menyaksikan kebersamaan ibu-ibu, hampir semua ibu-ibu hari ini. Ya, bahagia sekali rasanya bisa bersilaturahim dengan ibu BKMT Sekda Bau-Bau, apalagi ibu ketua Ibu Sekda memimpin langsung acara ini, acara maulid. Kebetulan sekali saya berada di Kota Bau-Bau, undangan pemerintah Kota Bau-Bau untuk acara maulid ini dimanfaatkan juga oleh panitia. Tapi saya semangat karena ketemu dan bersilaturahim dengan para ibu-ibu yang menjadi pilar terpenting ya bagi pengembangan masyarakat kita. Dan itulah saya menyuguhkan cerita-cerita yang bisa menginspirasi untuk bisa kita jadikan sebagai motivasi mendidik dan mengasuh anak kita supaya mereka bisa menjadi generasi yang unggul tentunya ya, generasi unggul, generasi yang memiliki kebermanfaatan dan membangun Kota Bau-Bau khususnya. Jadi luar biasa sekali ini saya menyampaikan cerita ini untuk menjadi bahan mereka dan langsung kontak dengan para ibu-ibu ini bercerita tentang kehidupan nyata mereka yang saya alami. Apalagi misalnya dengan Ibu Sekda ini kan luar biasa sekali upaya beliau untuk menggerakkan ibu-ibu majelis taklim ini. Dengan latar belakangnya sebagai akademisi, sebagai aktivis, dan juga sebagai ibu dari anak-anak dan sebagai suami dari ayah ya. Ini luar biasa semua, pokoknya dahsyat ini. Komplek. Ibu Sekda. Terima kasih ya Pak Prof. Mudah-mudahan nanti di momen-momen berikutnya Pak Prof mudah-mudahan. Insya Allah. Nah, sebagai ini nih penyelenggara ini kan kita tiap tahun sebenarnya kalau tidak COVID kemarin itu luar biasa. Kita kegiatannya berkeliling malah di seluruh wilayah Kota Bogor. Ya, terima kasih Pak Bardin. Saya diapit bersama dua Ustadz. Ustadz sebelah kanan saya Bapak Muhammad Hamdani yang selalu setia sama-sama ibu-ibu, semua Ustadz ya saya kira, dan terlebih kami tidak sangka kami dua-duanya akademisi dipertemukan dalam acara yang penuh sakral yaitu Maulid Nabi. Jadi ini adalah bukan sebuah fakta kebetulan, tapi memang rencana Allah, karena saya di tengah-tengah kesibukan saya yang tentu saja saya bertugas di Kendari, saya hanya punya waktu Sabtu dan Minggu untuk mendampingi keluarga bolak-balik
sebagai pramugari kapal cepat, Prof. Jadi ketika ini apa ya yang harus kita sebagai ungkapan terima kasih cinta kita kepada Rasul, karena habis pandemi jadi ada sesuatu yang harus berbeda untuk ibu-ibu sehingga tetap penyemangat di masa pandemi ini. Subhanallah, sekali lagi terima kasih Prof. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang bisa hadir, bukan diundang sama pemerintah Kota Bogor, tapi terkhusus dari ibu-ibu kami Majelis Taklim. Oke, terima kasih pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ini berkah. Saya Bardin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.